Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'd. Ikhwas sekalian, azakumullah wa ayyakum jami'an. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengajak kita untuk berpikir agar menggunakan akal sehat kita tentunya. Karena sebagian manusia, sebagian mereka berakal, akan tetapi akal mereka tidak sesuai dengan fitrahnya. Akal mereka tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang mana dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna, ya tentu dalam ibadah. Apakah mereka mensekutukan Allah? Tentu dalam segala macam ibadah. Apakah mereka mensekutukan Allah, mensejajarkan Allah? Apakah mereka mensekutukan Allah, mensejajarkan Allah dengan ma la yakhluqu syai'a, dengan sesuatu la yakhluqu syai'a, ya, dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan apapun, syai'a. Ya, di sini nakirah umum. Selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apapun namanya, bagaimanapun bentuknya, la yakhluqu syai'a, dia tidak mampu menciptakan apapun. Termasuk Dajjal yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, mampu menghidupkan, mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Ada sifat-sifat rububiyah di dirinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka, kepada Dajjal, yakni sifat penciptaan. Maka siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a, apakah pantas Allah disejajarkan dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan apapun, baiknya benda mati maupun makhluk hidup? Apakah pantas Allah disetarakan, disekutukan dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun? Wahum yukhlaqun, bahkan tandingan Allah tersebut, berhala tersebut, sesembahan selain Allah tersebut, wahum yukhlaqun, mereka sendiri yang diciptakan. Dan ini waqi', ini kenyataan, ikhwas sekalian, di mana seluruh selain Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Tidak ada yang jatuh dari langit langsung berbentuk lalu disembah, tidak. Sebagiannya diambil dari batu, dipahat, dibentuk sendiri lalu disembah sendiri. Sebagiannya dari tanah, sebagiannya dari kayu yang dibentuk, tergantung orang yang membentuknya, lalu disembah sendiri. Wahum yukhlaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka diciptakan. Maka apakah pantas yang diciptakan ini mampu menciptakan? Tentu tidak pantas dan tidak akan mungkin bisa. Lalu pertanyaannya, apakah yang tidak mampu menciptakan ini disetarakan dengan Maha Pencipta? Jawabannya tentu tidak. Dan disinilah fungsi akal manusia. Hendaklah berpikir, apakah pantas yang selama ini disembah, yang mana dia diciptakan, tetapi dia tidak mampu menciptakan diri mereka sendiri. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, wala yastati'una lahum, dan mereka la yastati'un, tidak mampu, lahum nasra, ya,
menolong orang-orang yang menyembah mereka. Wala anfusahum yansurun, bahkan menolong diri mereka sendiri. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita, membuka otak kita bahwasanya sesembahan yang disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala itu la yastati'una lahum nasra wala anfusahum. Mereka tidak bisa menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yang surun, bahkan diri mereka sendiri mereka tidak mampu menyelamatkannya. Dan ini wakil bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Terjadi gempa, terjadi tsunami di mana-mana, ya. Ada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala hancur. Ada yang tangannya patah, kepalanya patah. Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri saja tidak mampu. Mustahil mereka bisa menyelamatkan yang lain. Logika sederhananya, ada orang yang tenggelam di danau ini, ya. Lalu dia minta tolong kepada seseorang yang orang tersebut tidak mampu berenang. Pertanyaan, apakah orang yang dimintai tolong ini mampu menyelamatkan orang yang tenggelam? Tidak. Bahkan kalau dia mencobanya, dua-duanya mungkin akan mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwasanya seseorang yang tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri, mustahil mereka bisa menyelamatkan yang lainnya. Demikianlah agar manusia berpikir tentunya bahwasanya tidak layak Allah disetarakan dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun. Bahkan diri mereka sendiri diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak layak disamakan dengan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bahkan mereka sendiri tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri, apalagi untuk menyelamatkan orang lain. Dan Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Di sini Allah Subhanahu wa taala pun mengajak kita berpikir bahwasanya walladzina tad'una min dunihi, dan yang disembah selain Allah, min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka sesembahan selain Allah tersebut, ma yamlikuna, mereka tidak punya apapun. Walaupun min qitmir, ini sesuatu yang sangat tipis, ya, mungkin bahasa kita kulit ari. Ya, qitmir ini lapisan yang melekat antara buah kurma dengan bijinya, ada lapisan tipis. Ya, ini kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini qitmir. Ya, seperti itu. Ya, mungkin bahasa kita Indonesia setipis kulit ari. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesembahan selain Allah, ya, yang mereka sembah, apabila dimintai sesuatu yang padahal sembahan selain Allah itu ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Mereka tidak punya bagian di langit dan di bumi ini walaupun setipis kulit ari. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, sesuatu yang tidak punya apakah bisa memberi? Mustahil. Seorang yang tidak mempunyai sesuatu mustahil dia bisa memberi. Maka Allah katakan di sini, sesembahan selain Allah, sesembahan yang diseru selain Allah tersebut, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan bisa mendengar karena mereka benda mati. Kalaupun mereka dari kalangan makhluk hidup dan bisa mendengar, Allah katakan ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya apa-apa di langit dan di bumi ini walaupun dia jenis manusia. Ketika dia disembah, ma yamlikuna min qitmir, dia tidak punya sesuatu apapun. Apalagi la yasma'u du'aakum,
Jika yang disembah itu tidak mampu mendengar, maka ini lebih mustahil untuk mengabulkan sesuatu. Sebab syarat seseorang untuk bisa mengabulkan atau menjawab sesuatu, menjawab pertanyaan, minimal dia harus bisa mendengar apa yang diinginkan oleh orang yang mengajaknya bicara. Kalau mendengar saja dia tidak mampu, maka mustahil dia bisa menjawab. Walau sami'u, akan tapi Allah tetap katakan walau sami'u, seandainya mereka pun mendengar, mastajabu lakum, niscaya mereka tidak akan mampu menjawab doa-doa mereka, mengabulkan doa-doa mereka. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat sesembahan selain Allah yakfuruna bisyirkikum, mereka menolak, mereka mengingkari penyembahan terhadap diri mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada mengkabarkan yang demikian ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khulasahnya, ringkasannya adalah sesuatu yang tidak bisa menciptakan tidak layak dia disembah. Bahkan dia sendiri diciptakan. Yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri mustahil bisa menolong orang lain. Yang tidak mempunyai sesuatu mustahil bisa memberi. Yang tidak bisa mendengar mustahil bisa menjawab. Meskipun dia mampu mendengar, akan tapi ma yamlikuna min kitmir, dia tidak punya sesuatu, maka sesuatu yang tidak punya mustahil dia bisa memberi. Maka marilah berpikir orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mensekutukan Allah dalam berbagai macam hal ibadah, harapannya ditujukan kepada manusia, keinginannya, amalan ibadahnya, takutnya, dan semuanya wajib kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa diambil manfaatnya, dan kebaikan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berupa kekeliruan mutlak kebodohan dari diri kita sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.